Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menampilkan sebuah video yang akan membahas tentang pengendalian mutu, implementasi manajemen sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengendalian dalam dunia pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pengendalian mutu, implementasi manajemen sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengendalian dalam dunia pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa berdirinya Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Amanat tersebut selain merupakan tujuan didirikan bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan modal dasar bagi segenap pelaku pendidikan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Oleh karenanya, dengan adanya amanat tersebut merupakan kekuatan yang melandasi hukum dari pelaksanaan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun kita sadari bersama bahwasannya problem pendidikan di Indonesia terutama berkaitan dengan persoalan mutu pendidikan. Sadari atau tidak, banyak terjadi disparitas mutu pendidikan baik antara daerah, antara lembaga pendidikan negeri maupun swasta, serta persoalan-persoalan lain yang menjadi diskursus dan muncul secara pasif di ruang publik. Problem ini menjadi problem bersama yang tentunya harus kita pecahkan sehingga mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Perkembangan mutu pendidikan tentu tidak lepas dari SDM yang dimilikinya. Salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan Indonesia adalah melalui optimalisasi peran SDM yang ada di dalamnya, baik itu SDM pendidik dalam konteks tenaga pengajar, dosen, maupun pengelola sistem pendidikan, dalam hal ini staf pendidik dan lain sebagainya. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan tentu dihadapkan pada berbagai tantangan. Dewasa ini tentu kita akan dihadapkan pada perkembangan iptek dan perkembangan dunia global. Perkembangan dunia iptek merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama, dan sekaligus ini merupakan satu tantangan yang tidak bisa kita hindari, sebab iptek akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Begitupun dengan persaingan global.
persaingan global ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, sehingga merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu tentunya kita harus mempersiapkan SDM unggul kita di dunia pendidikan untuk bisa bersaing di kemudian hari, di mana perkembangan tech dan persaingan global ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai dunia pendidikan, tentunya setiap warga negara Indonesia menginginkan kualitas dan mutu pendidikan yang baik. Semangat ini tentunya menjadi modal yang kuat bagi segenap pelaku pendidikan di Indonesia untuk dapat merespon positif permintaan masyarakat akan kualitas pendidikan, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Harapan yang sama tentunya diinginkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, utamanya sebagai contoh adalah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang tentunya mempunyai semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di lembaganya. Oleh karenanya, hampir di setiap perguruan tinggi tentu menerapkan serangkaian proses atau tes seleksi masuk perguruan tinggi yang sering kita kenal dengan sebutan SNMPTN dan SMPTS. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk memperoleh mahasiswa-mahasiswa yang baik, yang pada akhirnya menentukan kualitas pendidikan di lembaga perguruan tinggi mereka. Upaya pengendalian mutu atau kualitas pendidikan Indonesia utamanya terletak pada aktivitas belajar mengajar, yang di dalamnya tentu melibatkan segenap mahasiswa, interaksi kelas, perpustakaan dan sistem informasi, pembelajaran berbasis ICT atau berbasis komputer, program pendukung, pembelajaran, praktikum, dan tugas akhir. Kesemuanya adalah aktivitas yang berada dalam ruang lingkup perguruan tinggi yang di dalamnya menentukan kualitas pendidikan di Indonesia, karena merupakan aktivitas utama yang pada akhirnya akan mengarahkan mahasiswanya untuk dapat memperoleh kualitas pendidikan yang baik. Baik tidaknya proses atau kegiatan belajar mengajar di suatu perguruan tinggi tentu dipengaruhi oleh lingkungan akademik yang baik atau sering kita sebut dengan akademik atmosfer, yang di dalamnya diharapkan akan terbentuk kinerja yang baik antara dosen, staf admin maupun mahasiswanya. Kemudian timbul semangat dan motivasi yang tinggi untuk bekerja pada semua kegiatan akademik mahasiswa, komitmen lembaga yang mendukung sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan SDM, perbaikan kurikulum, maupun kegiatan penelitian dan pelayanan publik yang diemban oleh suatu perguruan tinggi.
ke semua aktivitas dalam ruang lingkup pengendalian mutu pendidikan di Indonesia. Relevansinya adalah pada peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi, yang tentunya di dalamnya diharapkan akan memberikan jaminan terhadap lapangan pekerjaan nasional maupun internasional bagi para lulusannya, yang mampu berkompetisi juga dengan perguruan tinggi lainnya, yang pada akhirnya diharapkan lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi mampu memperoleh pekerjaan yang baik, yang kesemua tujuan tersebut pada akhirnya merupakan indikator tercapainya tujuan pendidikan, atau lebih spesifik lagi pada kualitas of human resources yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dalam pengertian perguruan tinggi menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan profesional yang siap menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan maupun persaingan dalam dunia global. Pada akhirnya, kualitas atau mutu pendidikan Indonesia merupakan PR kita bersama, dan tenaga pendidik atau SDM pendidikan dalam hal ini merupakan pilar utama yang menentukan kemajuan perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Adapun ruang lingkup dalam upaya pengembangan kualitas atau mutu pendidikan Indonesia meliputi demand for high education, quality entering student, teaching activity, academic atmosphere, dan relevansi. Kesemua aspek-aspek dalam ruang lingkup pengendalian mutu pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaannya harus melalui proses evaluasi, karena bukan tidak mungkin dalam pengendaliannya terjadi berbagai macam penyimpangan. Oleh karena itu, pengendalian mutu menjadi hal yang penting dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk kemudian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengendalian mutu ini diperbaiki hingga menjadi sebuah standar operasional yang di kemudian hari menjadi patokan dalam upaya pengendalian mutu pendidikan di Indonesia. Kesemua aspek-aspek dalam konsep pengendalian mutu kualitas pendidikan Indonesia tentu tidak lepas dari penanggung jawab di setiap aspek-aspek pengendalian mutu tersebut. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan yang di dalamnya melibatkan SDM-SDM pendidik guna melakukan pengendalian atas kegiatan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, bagaimana videonya, teman-teman? Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita, khususnya bagi perkembangan dunia pendidikan. Semoga bisa menjadi bahan masukan bagi peningkatan kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.